artinya substansi dari tiket itu kan adalah instrumen untuk bisa maju. Nah mestinya kan sangat banyak sebenarnya tiket yang ada. Artinya kalau misalnya harapan kita adalah pimpinan-pimpinan partai ini yang memiliki otoritas untuk memberikan tiket, nah tiket itu hanya untuk satu paslon mestinya. Tidak lantas semua tiket harus diambil untuk menghambat paslon yang lain. Kan sebenarnya partai-partai sudah mendeklarasikan, sudah melakukan pernyataan. Ya etikanya kan secara etik ini tidak perlu lagi digoda untuk harus membatalkan keputusannya. Dan kami melihat bahwa ya integritas pimpinan partai kami sangat yakin memiliki komitmen untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Integritas dari PKS masih yakin, tapi kalau PKB, karena memang kita tahu bahwa PKB Jakarta ini sudah mendeklarasikan dukungan, tapi untuk pusatnya sendiri mengatakan bahwa belum kemudian meresmikan dukungan kepada Pak Anies sendiri. Bagaimana ini melihatnya, Mas Harin? Itu betul, tapi bahwa dari bawah sudah ada aspirasi ke DPP. Nah, proses selanjutnya keputusan terakhir itu adanya memang di DPP. Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua DPW PKB, dia juga merasakan hal yang sama bahwa ya sampai dengan saat ini tidak ada perubahan keputusan terkait dengan itu. Artinya bahwa apa yang telah diputuskan oleh DPW PKB, nah itulah yang bisa menjadi pegangan kita sampai dengan saat ini. Dan kami meyakini bahwa komunikasi antar partai politik saat ini, nah PKB juga menjadi bagian yang ikut membangun komunikasi itu. Nah harapan kita bahwa tidak ada nanti sosok dengan kotak, tapi justru sosok dengan sosok ini adalah dihadirkan oleh partai-partai yang ada ini. Oke, Mas Umam, kalau lihat tadi Pak RK sebenarnya cukup yakin bisa menggait dari PKS ini untuk sebagai pendampingnya. Iya, kalau misal statement dari Pak RK itu tadi, saya pikir itu bukan statement yang sifatnya spekulatif. Itu sudah didasarkan pada basis negosiasi dan juga kompromi, rasanya yang sudah cukup matang. Artinya bahwa sepertinya per hari ini PKS sudah berada di posisi Kim, sehingga kemudian Kim plus itu dalam konteks tertentu relevansinya sudah terjadi. Nah, yang kemudian posisi Mas Anies sekarang itu memang agak agak tergembok, dan untuk mengunci itu unlock gembok itu, maka dibutuhkan satu kunci sebenarnya, yaitu terkait dengan political will dari kekuasaan saat ini. Apakah akan memberikan ruang bagi hadirnya potensi atau konteksnya adalah calon lain atau tidak? Karena kalau misal kemudian situasinya dikoordinasikan, diorkestrasikan, kemudian dengan segala negosiasi, kompromi, bahkan intervensi, maka tiga partai yang ada di koalisi perubahan semua akan disiplin, tunduk, patuh pada kekuasaan yang ada, yaitu di dalam pengaruh Kim. Tetapi kalau misal kemudian ada satu partai, misalnya kalau misal PKS sudah bergabung dengan Kim, tadi komposisi Pak RK, Pak Suswono misalnya, kemudian PDIP bersama Nasdem, apakah memungkinkan meskipun tetap ada semacam political barrier antara komunikasi Bu Mega dengan Pak Surya Paloh, implikasi dari dinamika di 2024 yang lalu, atau kalau misal kemudian tidak, PDIP dengan PKB. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah spekulasi. Per hari ini tetap ada peluang. Tetapi di saat yang sama tadi, ada konsekuensi yang harus dihitung betul oleh PDIP. Karena ini bukan main-main. Dan di saat yang sama, PKB sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Frame isunya ada, momentum politiknya sedang terkonsolidasi, di mana ada relasi konfliktual antara PKB dengan PBNU yang kemudian pertaruhannya adalah posisi ketua umum PKB itu sendiri, yang mana kita tahu ya ada kemarin konsolidasi para kiai di Jombang untuk kemudian melakukan KLB atau muktamar luar biasa terhadap PKB. Nah, kalau ini relasi kuasa kemudian betul-betul dipegang oleh the power holders, maka akan berdampak serius terhadap political sovereignty atau kedaulatan politik partai-partai, terutama di partai perubahan, Nasdem, PKB, dan PKS. Nah, kalau misal kemudian itu ternyata tidak dibuka kunci tadi, maka Mas Anies harus dengan berat hati menyiapkan diri untuk kemudian tidak maju di Pilkada Jakarta. Dan di saat yang sama, opsi yang paling rasional yang bisa dilakukan PDIP terutama sebagai sebuah respon perlawanan terhadap dominasi kekuatan Kim, ya hanya bisa melakukan kampanye terbuka terhadap kotak kosong.
Dan itu adalah konsekuensi logis dari pertarungan ini. Demokratis ya demokratis, tetapi ada catatan panjang tentang realitas demokrasi, terutama di Jakarta. Baik, optimistis memang harus, tapi kemudian harus realistis juga kalau kata Mas Umam. Ada yang harus dipersiapkan oleh Pak Anies sehingga kemudian tidak bisa maju. Termasuk juga tadi jika tidak ada political will yang kemudian mengizinkan Pak Anies untuk bisa melangkah terus di Pilkada Jakarta. Bang Sahrin. Ya, jadi tentunya semua aspek sudah kita pertimbangkan. Nah, oleh karena itu hari-hari ini kami melihat bahwa kegiatan Mas Anies adalah tetap ke warga, tetap menyerap apa yang menjadi keluhan dan aspirasi dari warga, dan kemudian menyampaikan itu kepada ke tengah-tengah publik dan menyuarakan kepada pemerintahan yang ada saat ini. Jadi artinya bahwa kami memang betul meyakini partai sebagai kekuatan yang melakukan rekrutmen kepemimpinan politik, dan kami ingin mendorong bahwa partai mestinya melihat bahwa warga membutuhkan alternatif. Warga membutuhkan pilihan-pilihan. Nah, sehingga sebenarnya adalah apapun nanti yang menjadi konsekuensi, tentunya Mas Anies sebagai orang yang didorong oleh partai politik menghargai semua apa yang menjadi putusan-putusan partai politik nantinya, menghormati, karena tentunya setiap partai punya pertimbangan-pertimbangan, punya kekhasan aspirasi masing-masing, juga terkait dengan bagaimana masa depan partainya. Nah, untuk itu mestinya kami melihat bahwa konteks nasional dengan konteks daerah mestinya ini adalah dua hal yang terpisah. Dan untuk itu maka harapan kita partai-partai yang sudah menyatakan dukungan ini ditambah lagi dengan partai PDI Perjuangan misalnya yang tidak membuka ruang terhadap hadirnya kota kosong. Nah, ini ada titik temu sebenarnya untuk menghadirkan calon alternatif di luar daripada calon yang disiapkan yang lain. Singkat saja Mas Umam, penutup terakhir, karena memang ini semakin dekat dengan tanggal pendaftaran untuk Pilkada Jakarta. Kemungkinannya titik temunya seperti apa? Titik temunya per hari ini tampaknya masih coba diikhtiarkan. Oleh karena itu optimisme dari Mas Sahrin tadi menggambarkan upaya ikhtiar itu dilakukan, meskipun sekali lagi langkah itu tampaknya betul-betul berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar yang kemudian per hari ini cukup efektif untuk mendisiplinkan 3 partai di koalisi perubahan. Oleh karena itu sebagai sebuah bagian dari realitas politik praktis, harus menyiapkan segala kemungkinan, bisa maju berlayar dengan optimisme, atau kalau misal realitasnya sebaliknya, ya berbesar hati, dan kemudian menghitung langkah. Ingat kata Churchill, kalau misal seorang politisi itu bisa mati sekali, tetapi bisa hidup lagi dan lagi. Beda kalau di pertarungan militer, sekali ketembak mati, sudah selesai. Inilah kekuatan politik. Nyawanya banyak. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Sahrin, terima kasih. Dan pemirsa, setelah jeda tentunya Agita Malika juga akan menemani Anda dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Silakan Agita. Iya betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi terkait dengan diduga akibat percikan api dari alat potong yang menyambar ke tindar sebuah bengkel mobil yang berada di kawasan Curug Cimanggis, Kota Depok ludes terbakar. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.